Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Malam hari ini kami ingin mendengar firman-Mu. Firman-Mu menguatkan hati kami, meneguhkan hidup kami, menguduskan hidup kami Tuhan. Bila hari ini kasih Tuhan menyertai kami benar-benar. Berkati firman-Mu, ambillah di semua lidah bibir hamba-Mu, dan kami berikan waktu ini untuk Roh Kudus bekerja. Makasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Ini lampu mati, tapi tetap berjalan dengan baik ibadah ya. Puji Tuhan, ini genset udah lama tidak terpakai, akhirnya genset bisa terpakai. Terima kasih Pak Siko. Pasti cukup berat sekali ngingkol gensetnya, karena udah lama tidak terpakai. Kita berdoa ke depan supaya kita punya genset yang tidak pakai engkol tapi pakai starter. Ya. Siapa yang beli? Lihat kanan kirimu, uang lu beli. Itu. Nah itu karena kita sama-sama punya rumah Tuhan, jadi genset harus lebih modern lagi gitu. Nanti supaya bisa ke AC, bisa ke apa. Ini kan cuma kipas. Saya yakin Bapak Ibu panas, tapi yang panas, lebih panas itu sebenarnya saya. Dia pakai jubah malaikat surga ini, jadi panas banget ya. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman dalam Matius pasal 24 ayat 10. Minggu lalu sudah saya bahas, tapi secara lengkap akan saya bahas kira-kira seperti apa. Oh nggak ada ya? Bisa LCD bisa? Coba LCD dinyalakan, takut tidak bisa. Mungkin bisa satu orang bisa bacakan buat saya pakai mix yang ada. Matius 24 ayat 10, silakan Ibu Naomi. Silakan Ibu Naomi. Matius pasal 24 ayat 10, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ulangi lagi Bu, biar jelas. Matius pasal 24 ayat 10. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Akan ada banyak orang murtad. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus,
akan ada banyak orang murtad. Murtad itu artinya meninggalkan ajaran Tuhan Yesus, menyangkal terang-terangan Tuhan Yesus di muka umum, dan meninggalkan benar-benar jejak bersama Tuhan Yesus, beralih kepada kepercayaan yang lain. Itu murtad. Hari-hari ini kita jumpai di media sosial banyak orang murtad, banyak orang meninggalkan Tuhan dan dianggap itu hal biasa saja. Tokoh-tokoh terkenal, orang-orang yang cukup terkenal, mereka meninggalkan Tuhan begitu rupa. Murtad. Alkitab menulis di akhir zaman akan banyak orang tinggalkan Tuhan, lari daripada Tuhan. Kenapa kok bisa seperti itu? Mereka lari daripada Tuhan, mereka tinggalkan Tuhan, mereka tidak percaya Tuhan Yesus lagi. Karena akhir zaman orang akan ditampi, iman orang akan diuji, iman orang akan ditampi benar-benar, akan diuji benar-benar. Apakah orang itu pilihan Tuhan atau tidak? Kalau orang itu pilihan Tuhan, dia tetap akan bertahan walaupun banyak kesulitan, banyak kesusahan. Tapi kalau orang itu setengah-setengah ikut Tuhan, orang itu akan meninggalkan Tuhan begitu saja. Dia tidak menganggap penting sekali tentang Tuhan. Makanya pelajaran pertama, mengapa orang bisa murtad? Nah ini, karena ikut tren dan menganggap semua agama itu sama. Orang berkata agama itu sama, tapi Alkitab berkata, saya berkata tidak sama. Agama tidak sama. Kata siapa sama? Kata orang. Kata orang, 100 orang perkataannya berbeda, pendapatnya berbeda, pemikirannya berbeda. Kekristenan itu berbeda. Kekristenan mengajar berbeda dengan agama-agama lain. Kekristenan mengajar kalau kamu ditampar pipi kirimu, pipi kananmu, itu tidak bisa diartikan secara hurufiah. Tapi itu punya arti. Kalau kamu dimusuhi, doakan musuhmu dan ampunilah dia. Tapi kepercayaan lain berbeda. Kalau kamu dicungkil matamu, ganti cungkil matamu. Kekristenan itu perjalanan hidup kita dengan Tuhan Yesus. Kekristenan itu bukan sebuah agama. Memang di KTP kamu aturan pemerintah selalu tertera namanya agama. Tapi kekristenan pada hakikatnya adalah pengalaman hidup seseorang bersama Kristus. Kristen pertama kali disebut di Tesalonika, artinya pengikut Kristus. Itu sebenarnya ejekan bagi orang percaya pada Yesus. Tetapi kekristenan terus berkembang sampai hari ini. Begitu besar sekali. Sehingga orang-orang tidak terbendung untuk memeluk kekristenan dan mencari Yesus. Bahkan Tuhan Yesus menjumpai secara supranatural ribuan orang di berbagai negara. Sehingga terjadi pertobatan massal. Iran terjadi pertobatan massal. Itu tidak main-main Iran. Iran mengalami lawatan Tuhan. Thailand mengalami lawatan Tuhan. Di beberapa benua Amerika mengalami lawatan Tuhan. Mereka terekspos. Indonesia sebenarnya sudah banyak orang bertobat, tapi tidak terekspos. Kalau terekspos sangat bahaya dan sangat tidak baik. Karena Indonesia minoritas masih dikesampingkan. Orang-orang Kristen masih dikesampingkan. Orang yang ikut tren murtad, menganggap semua agama sama. Tidak ada. Kristen tidak sama. Kristen beda dengan agama lain. Mari kita akan belajar terus dalam hal ini. Makanya jangan ikut-ikutan tren. Pindah agama seperti pakai baju. Saya nggak suka baju ini, pindah buang baju ini. Kekristenan itu bukan agama, pengikut Kristus. Kalau orang selalu berpikir
baju agama itu seperti baju. Kalau tidak suka baju ini, bosen, pindah baju lain, ganti baju lain. Itu nggak benar. Orang itu tidak punya prinsip. Kenapa? Orang yang murtad karena menganggap semua agama sama, semua kepercayaan sama. Itu salah besar. Yang kedua, tidak mengenal Yesus Kristus dengan benar. Mereka sekedar beragama. Mereka sekedar statusnya agama Kristen. Tapi tidak mengenal kebenaran. Berapa banyak orang hanya ke gereja waktu Natal dan Paskah. Sesudah itu gak ada lagi. Mereka tidak mau mendengar pengajaran firman. Bahkan kesalahan di gereja-gereja juga tidak mengajar firman dengan jelas. Mereka aja mengajar tentang berkat. Tidak salah berkat. Mengajar tentang mujizat, tidak salah mujizat, tapi harus berimbang. Dia harus mengajar tentang berakar di dalam Kristus. Imannya harus kuat itu seperti apa? Orang mengenal Kristus itu seperti apa? Orang mendengar suara Tuhan itu seperti apa? Ini yang jarang diajar gereja. Karena gereja hanya memenuhi kebutuhan secara jasmani. Engkau setia, engkau diberkati. Sehingga ketika orang tidak diberkati, orang bisa nyangkal Tuhan. Ketika orang berdoa, berkat tidak datang, uang tidak datang, orang bisa nyangkal Tuhan. Kenapa? Tuhan sesuai kebutuhan mereka. Kalau kebutuhannya tercukupi, berarti Tuhan itu ada. Kalau kebutuhannya tidak tercukupi, berarti Tuhan tidak ada. Ini yang jadi masalah. Saudara dan saya harus kuat dalam firman. Kuat dalam pengajaran. Kalau tidak, saudara bisa murtad. Saudara bisa tinggalkan Tuhan. Mari kita lihat Hosea 4 ayat 6. Mari baca di sana. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bagaimana saudara mengenal Allah? Lewat firman. Lewat persekutuanmu dengan Tuhan. Kalau saudara tidak suka firman, tidak suka bersekutu, tidak suka penyembahan, betapa gampangnya engkau selagi bisa dialihkan imanmu kepada iman yang lain. Mengenal Tuhan itu, banyak orang mengenal Tuhan hanya bisa mempelajari tentang ilmu Tuhan. Namanya teologi. Hanya bisa belajar tentang ilmu tentang Tuhan. Tapi tidak jaminan orang yang belajar teologi ketemu Tuhan, mengenal Tuhan, tidak jaminan. Makanya harus ada dua sisi. Mengenal Tuhan dan belajar ilmu tentang Tuhan. Itu hal berbeda. Banyak orang sekarang calon pendeta, calon hamba Tuhan menekankan belajar tentang Tuhan. Tapi tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Itu orang itu satu kali bisa tinggalkan Tuhan. Karena apa? Tidak mengenal yang dia pelajari. Tidak mengenal siapa sumber berkat. Tidak mengenal siapa juru selamat sebenarnya. Ini Bapak Ibu. Banyak orang tahu Tuhan. Tapi ketika ada masalah dia sulit mempercayai Tuhan itu ada. Banyak orang mengerti Tuhan. Banyak. Tapi ketika dia berhadapkan sebuah masalah, dia selalu bingung, Tuhan itu ada atau tidak. Makanya kenalah Tuhan. Bukan apa kata pengkhotbah, bukan apa kata orang. Aku mengenal Tuhan karena apa? Aku mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu punya hasil beda, Pak. Punya hasilnya beda. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Banyak orang di gereja menolak pengenalan Allah. Contohnya apa? Tidak mau taat. Orang lagi khotbah main HP. Orang lagi khotbah ngobrol. Orang lagi khotbah sana sini bicara. Itu artinya orang itu nggak siap kenal Tuhan. Itu artinya orang itu ibadahnya sia-sia. Makanya di gereja ini dilarang ngobrol waktu ibadah. Dilarang main HP waktu ibadah. Kalau kau masih ngobrol, masih main HP,
mendingan tidak usah ibadah. Kenapa? Waktumu habis sia-sia. Dan kau mengganggu orang lain. Banyak orang tidak siap untuk beribadah. Dan tidak siap untuk terima firman. Dipikir firman itu hanya menyenangkan hatinya. Dipikir firman itu yang lucu-lucu saja. Tidak. Tuhan ingin memperkenalkan dirinya kepada umatnya lewat satu proses. Kita mengenal Tuhan lewat proses, Pak. Prosesnya apa? Ketaatan dari kecil, dari hal yang kecil. Saya mengenal Tuhan lewat proses puluhan tahun. Sehingga proses itu terus menerus dalam hidup saya terjadi sampai hari ini. Orang yang beragama tidak mengenal Tuhan. Orang yang mengaku beragama pasti tidak kenal Tuhan. Kenapa? Dia bangga dengan agamanya, tapi tidak mengenal siapa yang dia sembah. Saudara percaya Prabowo Presiden Indonesia? Percaya? Saudara kenal dia enggak? Kenal dia enggak secara pribadi? Jam berapa dia bangun? Kopi apa yang dia minum? Luwak kah? Kapal api kah? Kopi tubruk kah? Sarapan apa yang dia makan? Kita cuma percaya tapi tidak mengenal. Banyak orang percaya tapi tidak mengenal. Itulah yang menyebabkan orang murtad. Karena menganggap agama itu jubah. Agama tidak menyelamatkan kamu. Pengenalanmu dengan Tuhan akan membuat engkau melakukan kebenaran, dan itu membuat saudara diselamatkan. Perhatikan ayat ini. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, sudah menolak melupakan lagi. Banyak orang menolak firman dan melupakan pengajaran firman. Pura-pura tahu padahal tidak tahu. Pura-pura rohani padahal tidak rohani. Pura-pura rajin ke gereja, sebenarnya hanya buang-buang waktu ke gereja. Pura-pura pelayanan, sebenarnya tidak pelayanan. Ini yang buang waktu, Pak. Perhatikan dengan baik. Maka aku juga melupakan anak-anakmu. Dengar dengan baik. Kalau kita tidak mau dibimbing Tuhan untuk mengenal secara pribadi, Pak, susah. Saudara mengenal orang, jangan waktu dia punya uang. Saudara mengenal orang waktu dia tidak punya uang. Aslinya seperti apa sahabatmu itu? Engkau mengetahui sahabatmu siapa, orang yang setia siapa, orang yang sungguh siapa, waktu saudara punya masalah. Waktu saudara punya uang, semua orang akan datang pada saudara. Waktu saudara tidak punya apa-apa, terhimpit tidak punya apa-apa, ada nggak yang datang menguatkan dirimu? Orang yang datang menguatkan dirimu, itulah sahabat sejati kamu. Jangan berpikir kawanku banyak, kolegaku banyak, ya lu punya uang. Kalau nggak punya uang, siapa kenal sama kita? Nengok pun juga nggak mau. Ini, mari kita lihat Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 18. Kita baca 2-3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Orang yang meninggalkan Tuhan, dia tidak memahami ini, bahwa yang punya surga itu Tuhan Yesus Kristus. Dia turun ke dunia menjamin surga bagi saudara dan saya. Orang masih bingung cari yang lain karena menganggap tidak masuk akal. Tuhan kok bisa jadi manusia? Apa susahnya Tuhan jadi manusia? Tuhan bisa mau jadi apa saja, mau, bisa dia. Maunya orang itu mengenal Tuhan hanya pakai ini. Secara logika, secara masuk akal. Kalau kita mengenal Tuhan dengan cara berpikir kita masuk akal, itu bukan Tuhan, Pak. Manusia. Kalau kita kenal Tuhan, air jadi anggur, masuk akal nggak? Siapa pernah lihat nuangkan air jadi anggur? Hanya Tuhan Yesus. Orang bisa berjalan di atas air, Tuhan Yesus. Orang bangkit dari kematian, Tuhan Yesus. Masuk akal? Nggak masuk akal.
5 roti 2 ikan, siapa yang bisa buat? Tuhan Yesus buat makan 5.000 orang. Sisa 12 bakul. Tuhan Yesus semua. Itu udah masuk akal. Maunya orang itu yang murtad itu mengenal Tuhan dengan akal pikiran dia. Makanya ada seorang anak sekolah minggu teriak-teriak. Dia bersuka cita sekali. Puji Tuhan, haleluya. Musa berjalan di atas laut merah. Itu kakaknya jawab, yang kakaknya yang gak percaya Tuhan. Itu dia biasa. Karena waktu itu laut lagi surut. Anak sekolah minggu gak mau kalah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Laut yang dangkal 5 cm pun bisa menenggelamkan tentara Mesir. Kakaknya gak bisa jawab lagi. 5 cm bisa menenggelamkan kereta ribuan tentara Mesir. Langsung kakaknya diam. Mukjizat itu tidak masuk akal. Orang mati dibangkitkan, tidak masuk akal. Nah, orang-orang yang ingin kenal Tuhan dengan cara pikirannya tidak bakal ketemu, Pak. Yang bisa dikenal jangan cara otak kita, manusia, bukan Tuhan. Dia yang telah turun dari surga. Saudara percaya kalau Bino, saya ingin ke Singapura, ngajak Pak Akong. Pernah ke Singapura? Oh iya, saya ajak, saya ngerti. Nanti pokoknya naik ini, naik ini, naik ini. Nyampe sana bingung, mesti kemana? Karena apa? Belum pernah ke Singapura. Saya berdoa ke Singapura. Orang mau naik surga, percaya dengan surga, tapi yang dia percayai tidak pernah lihat surga. Gimana? Yesus yang turun dari surga, mati bagi kita, dibangkitkan. 3 hari dari kematian dibangkitkan. Dan sekarang hidup menunggu kita di surga. Menyediakan tempat bagimu. Itu yang harus kita percayai. Ayat 13, 14. Kita baca 2-3. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ditinggikan di atas kayu salib. Ketika Yesus ditinggikan di atas kayu, barang siapa percaya kepada dia memberi hidup yang kekal. Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun. Karena apa? Waktu itu orang Israel jatuh dalam dosa perzinahan, penyembahan berhala. Jadi Tuhan kirim namanya ular tedung, habis dipatok, 23.000 orang tewas. Musa berdoa, Tuhan katakan, buat itu patung ular tembaga. Barang siapa lihat patung itu, ular tembaga itu, selamat. Itu gambaran salib Kristus. Barang siapa melihat Kristus, darahnya tercurah di atas kayu salib, dia akan selamat. Ini Pak. Terus lanjut. Baca 2-3. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu sudah jaminan pasti. Kenapa? Yang menjamin yang mempunyai surga. Surga itu bukan berbicara kawin mengawinkan, makan minum pesta pora. Di surga itu adanya kekekalan. Di surga adanya kemuliaan. Di surga adanya apa? Penyembahan abadi dengan Tuhan. Hidup kekal dengan Tuhan. Tuhan janjikan itu kepada kita yang percaya. Terus 17 baca. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah, Yesus Kristus. Tidak percaya akan dihukum, Pak. Itu kenapa orang kok murtad? Karena tidak mengenal Yesus sebenarnya. Kalau seandainya dia mengenal Kristus, memegang alam roh, memegang alam maut, memegang alam surga, memegang alam bumi, dia tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Kenapa? Ngapain aku mencari yang tidak jelas? Kepastian yang jelas. Aku mencari Raja yang jelas, pemegang langit dan bumi,
yaitu Yesus Kristus. Itu Pak. Coba mari kita lihat Kisah pasal 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12. Mari kita baca. 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain dalam Yesus. Di luar Yesus gak ada keselamatan. Di luar Yesus gak ada surga. Alkitab yang bicara. Makanya kalau engkau sudah percaya Yesus, jangan sekali-kali tinggalkan Yesus. Terus, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain. Berarti ada banyak nama lain yang menjanjikan keselamatan. Tapi ada hanya satu nama yang menjanjikan keselamatan. Yesus. Yesus datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang yang mau percaya kepada Dia. Ini Pak. Yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yohanes 14 ayat 6. Mari kita baca. Apakah isinya itu? 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perhatikan, akulah jalan. Banyak jalan. Tapi hanya ada satu jalan yang penuh kepastian. Yang empunya surga, yang turun dari surga. Jalan itu namanya Yesus. Dia jalan keselamatan. Dia jalan kesembuhan. Dia jalan kelepasan. Dia jalan setiap masalah kita. Dialah jalan. Jangan cari jalan lain. Carilah Yesus. Jalan keluar dalam hidup kita. Dan kebenaran. Banyak orang mengajarkan kebenaran dengan pengajarannya sendiri, hikmat manusia. Tapi kebenaran yang sejati, Yesus itu sendirilah kebenaran itu. Orang cari kebenaran dengan cara dia tidak bisa Pak. Orang ingin ke surga dengan cari kebenaran cara dia tidak bisa. Oh saya benar dengan cara saya hidup benar dengan cara saya berbuat baik dengan cara saya. Dengan berbuat baik pun saya pasti masuk surga. Nggak ada Pak kalau tidak percaya Yesus. Nggak ada. Kebenaran hanya dalam Kristus. Di luar Kristus itu bukan kebenaran. Itu hikmat manusia yang isinya ujungnya kecewa, putus asa, sakit penyakit. Dalam Yesus itulah kebenaran yang kau cari sebenarnya. Kalau kebenaran itu ada di dalam hatimu, maka kebenaran itu benar-benar akan membebaskanmu dan menyelamatkanmu. Kebenaran itu firman yang hidup, namanya Kristus. Makanya Alkitab berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hidup yang sebenarnya ada dalam diri Yesus. Dialah hidup yang sebenarnya. Di dalam Dia ada kehidupan. Di dalam Dia ada sumber kehidupan. Tanpa Dia kita tidak akan mengalami hidup. Injil Yohanes berkata, kamu akan hidup walaupun kamu sudah mati. Kalau saudara ingin hidup selama-lamanya, hidup kekal selama-lamanya, tetap percayalah kepada Tuhan Yesus sampai detik terakhir. Katakan kanan kiri, jangan murtad. Murtad itu bahasa kayaknya apa? Fan kau. Ulangi lagi, jangan fan kau. Tuh, fan kau. Bahasa tobatnya apa tobat? Apa tobatnya? Nggak jelas. Itu. Pokoknya jangan fan kau. Kenapa orang bisa murtad selain dia tidak mengenal Tuhan dengan benar? Selain dia menganggap tren dan menganggap pindah agama itu hal biasa? Kenapa orang bisa murtad? Karena motivasinya ikut Tuhan itu tidak benar Pak.
Dia ingin tenar, cari keuntungan seperti Yudas. Yudas itu kecewa dengan Tuhan sebenarnya, karena tidak sevisi dengan Tuhan Yesus. Visi Tuhan Yesus, beritakan Injil kepada seluruh umat manusia. Kalau engkau dibenci, doakan orang itu. Kalau engkau ditampar pipi kirimu, beri pipi kananmu. Doakan dan berkati musuhmu. Yudas tidak mau seperti itu. Yudas maunya Yesus sebagai panglima perang menghancurkan bangsa Romawi yang menjajah orang Israel puluhan tahun. Tapi Yesus justru sepertinya lemah, sepertinya tak berdaya. Justru menggunakan hukum kasih, kasihilah musuhmu. Yudas marah. Salah satunya penyebab kecewanya seperti itu. Dan selain itu, dia pun ingin punya keuntungan, dia ingin kaya, dia ingin tenar, dia ingin menjadi orang berpengaruh. Pak, kalau orang ingin tenar, ingin berpengaruh, Pak, tinggalkan Yesus cepat, Pak, itu. Dunia akan menerima. Dunia akan menyanjung-nyanjung. Dunia akan mengekspos. Ada seorang pelayan gereja pindah agama. Wah, heboh, Pak. Langsung kok dipanggil sana sini, dapat uang banyak. Katakan kanan kiri, mau nggak kayak gitu? Bilang Yudas lu. Tuh. Gampang aja orang jual Yesus demi pangkat, demi uang, demi yang lain. Yudas, Pak. Di dunia engkau diterima orang. Di dunia engkau disanjung orang. Oh, kamu hebat, kamu tercerahkan, kamu dapat ini, dapat itu, kamu dapat penerangan sejati. Bukan, Pak, langkahmu justru menuju kegelapan. Itu yang terjadi. Yang keempat, kenapa orang murtad? Kenapa masuk dalam perangkap setan? Ini 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Mari kita baca. Salah kutipan ayat. 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Tetapi Roh Kudus dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka, cap setan. Angka 66. Jadi orang yang meninggalkan Tuhan Yesus bukan sekedar meninggalkan begitu saja, Pak, tapi dipengaruhi oleh apa? Roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan dan tipu daya pendusta. Siapa pendusta? Setan. Karena setiap kepercayaan yang ada di muka bumi, ada roh yang dibalik kepercayaan itu. Setiap kepercayaan yang ada di Indonesia, di baliknya ada roh yang berdiri di balik kepercayaan itu. Apakah Roh Kudus atau roh jahat? Orang yang meninggalkan Tuhan secara otomatis dia dipengaruhi oleh roh jahat dan roh penyesat. Dia akan janjikan kedamaian palsu. Dia akan janjikan sesuatu yang membuat dia senang sesaat. Wah, saya tenang, saya dapat ini tenang, nyaman, sudah pindah begini. Dengar baik, Pak, itu roh penyesat selalu menjanjikan hal yang palsu. Hal yang palsu. Tapi kalau engkau ingin raja damai, percayalah kepada Tuhan Yesus. Raja damai benar-benar, kedamaian yang di luar nalar akan bekerja dalam hidup kita. Roh penyesat itu seperti apa, Pak? Mari kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. 1 Yohanes 4. Tolong tampilkan dengan cepat. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Jangan percaya setiap kepercayaan. Jangan percaya setiap agama. Ujilah roh itu. Ujilah agama itu. Perhatikan. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia.
2. Ayat 2 dan 3 tolong digabung. 2 dan 3. Demikian kita mengenal roh Allah. Perhatikan. Kita mengenal roh Tuhan, Roh Kudus. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Itu roh yang dari Tuhan, Pak. Terus ayat ketiga. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia. Perhatikan. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia. Engkau harus bedakan. Roh ini dari Roh Kudus, roh ini dari roh jahat. Kalau dari Roh Kudus mengaku Yesus adalah Tuhan. Kalau dari roh jahat, di balik itu ada roh jahat, tidak mengakui sama sekali ketuhanan Tuhan Yesus. Yesus dianggap sebagai manusia biasa, ciptaan. Engkau harus tahu itu. Hanya orang yang dipimpin Roh Kudus menyebut Yesus adalah Tuhan. Kata Alkitab. Saudara berkata, Tuhan Yesus, terima kasih. Aku percaya dalam nama Yesus. Saudara dipimpin Roh Kudus. Karena engkau mengakui dan mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau engkau tidak mengakui Yesus bukan Tuhan, roh antikristus yang ada dalam dirimu. Roh anti Tuhan, roh penyesat yang ada dalam dirimu. Makanya waktu tadi sebelum kebaktian, Bapak Ibu, kisahnya itu ngeri. Orang ini tinggal di satu lembah, di desa, di daerah Temanggung. Beberapa tahun lalu saya pelayanan. Rumahnya itu serem. Rumahnya itu didirikan di atas istana siluman. Mungkin tidak percaya orang. Kenapa? Orang itu siang hari waktu tidur didatangi kakek tua. Dia bilang gini, Cuk, ini rumahku. Ngapa kamu berdirikan rumah kamu di sini? Nggak boleh. Dia ngomong kayak kita ini. Akhirnya nego. Aku nggak ganggu kamu, kamu nggak ganggu aku. Itu biasa kata orang kan. Kalau kamu ketemu setan gimana? Aku nggak ganggu kamu, kamu nggak ganggu aku. Oke, tos. Saudara usir. Oke, peace, damai katanya. Itu terjadi loh. Akhirnya itu orang itu sering datang. Duduk begini, Pak. Setan berdiri begini, duduk begini. Akhirnya ketemu saya diajak kawan saya ke sana. Saya bilang, mau saya doakan. Tidak jahtera aku lihat kamu nih. Doakan, syukur tadi muntah-muntah habis tuh. Muntahnya darah, Pak, itu ada yang darahnya, Pak. Pokoknya nggak usah ditonton lah, nanti pulang nggak doyan makan. Ikut pelayanan saya begitu. Muntah-muntah, akhirnya orang itu dilepaskan Tuhan dan selesai. Ngeri, Pak. Dia kelihatan Kristen, tetapi hatinya tidak ada Kristus, yang ada roh jahat. Makanya agama tidak membuat orang dekat dengan Tuhan. Tapi pengenalanmu dengan firman, persekutuanmu dengan Tuhan membuat engkau dekat dengan Tuhan. Kalau engkau sekedar mendengar dan tidak melakukan, engkau tidak akan mengalami Tuhan. Engkau mendengar dan melakukan, pondasimu akan kuat seperti rumah dibangun di atas batu karang. Kalau engkau sekedar mendengar saja dan tidak melakukan, engkau gampang diombang-ambingkan dan gampang murtad. Katakan kanan kiri, dengar khotbah baik-baik dan lakukan. Amin. Jangan dengar khotbah, kapok ke gereja ini. Aku dimarahi pendeta terus, aku disinggung pendeta terus.
Minggu depan aku nggak mulai, kapok saya. Aku cari gereja yang tepuk tangan, lompat-lompat sampai 1 jam, habis waktu firman. Ada orang senang begitu. Di sini saya ngomong, saya ajar saudara supaya saudara jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Kita lihat akibat murtad. Nomor 1, baca. Tidak diakui Tuhan Yesus. Matius 10 ayat 32-33. Mari kita baca di sana. Matius pasal 10. 2-3. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Orang murtad, Pak. Hati-hati makanya. Anak-anak muda, yang gadis-gadis, jangan karena kuota 100.000 bakso 1 mangkok, engkau sudah tinggalkan Tuhan. Ibu-ibu, jangan kau lihat calon menantumu pakai mobil, tiba-tiba engkau beralih pikiran, semua agama sama om, enggak apa-apa. Murtad neraka. Enggak main-main, Pak. Makanya carilah menantu yang takut akan Tuhan. Carilah menantu yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Gadis-gadis dan anak-anak muda, carilah calon suami yang takut akan Tuhan. Dan kau harus diberkati pernikahan kudus di gereja. Amin. Engkau harus mendengar lagu eng 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 eng. Nah tuh, kau harus dengar lagu itu. Kalau engkau kawinmu ketangkap hansip, lagunya beda. Eng 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 eng. Mau kayak gitu? Tuh, engkau harus bangga. Orang tua laki-laki, orang tua perempuan, bapaknya ada di sini. Kuserahkan daging tulangku kepadamu sebagai istrimu, jaga baik-baik. Bangga, Pak. Jangan ya, terserah lu kawin-kawin, enggak urusan kamu. Hati-hati ya itu. Murtad yang ada. Makanya anak-anakmu harus melayani Tuhan. Anak sekolah minggu harus dibawa ke gereja. Pemuda remaja harus melayani Tuhan. Supaya apa? Imannya kuat. Itu, Pak. Terus akibat murtad yang kedua apa namanya? Baca. Binasa. Yohanes 3 ayat 36. Mari kita baca. 2-3. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kalau saudara dan saya tidak taat, tinggalkan Tuhan, neraka. Wah, aku udah dibaptis. Ada orang pendeta ngomong, sudah dibaptis tidak apa-apa, walaupun murtad, engkau tetap masuk surga. Pendeta goblok itu namanya. Marah saya orang kayak gitu, menyesatkan orang. Bicara ketaatan, tunduk otoritas secara total kepada Allah. Ini, Pak. Ada Kristen progresif berkata begini, kamu enggak ke gereja enggak apa-apa, yang penting kamu berbuat baik, pasti masuk surga. Apa gunanya jadi orang Kristen? Kamu enggak apa-apa, enggak percaya Yesus, yang penting berbuat baik, kamu pasti masuk surga. Itu penyesat, Pak. Dan Alkitab berkata, jikalau ada orang menyesatkan satu anak kecil ini, lebih baik lehernya kasih gelangan batu, lempar ke laut. Sini nggak ada laut, adanya sungai Kapuas. Biar dimakan ikan seluang. Naik. Binasa, Pak. Makanya kita harus taat dan sekecil apapun kita harus taat, Pak. Masuk surga itu tidak segampang masuk rumah nenekmu. Masuk, Nek, keluar lagi, Nek.
nyaman-nyaman. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berjuanglah melalui pintu yang sesak dan sempit ini. Karena banyak orang berjuang dan tidak seorang pun yang bisa melaluinya. Hanya sedikit orang yang dapat melaluinya. Berjuang, Pak. Pendeta nggak jaminan masuk surga kalau dia tidak taat. Saya setuju dengan pengkhotbah Stephen Tong. Pendeta Stephen Tong. Banyak di neraka. Pendeta-pendeta, jemaat-jemaat, majelis-majelis. Karena apa? Tidak taat. Betul juga. Ini Alkitab ngomong. Ayo yang laki-laki, yang merasa laki-laki, baca 2-3. Amin. Ibrani 6 ayat 6. Mari kita baca. Ibrani 6 ayat 6. 2-3. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat dan menghina Tuhan di muka umum. Cukup dari situ. Perhatikan. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat sungguh-sungguh baru diterima Tuhan. Kenapa? Waktu murtad dia menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghina Tuhan di muka umum. Banyak kan sekarang? Lewat media sosial, orang terang-terangan menghina Tuhan Yesus. Banyak, Pak. Yang dulunya Kristen menghina Tuhan Yesus. Hati-hati, binasa. Pasti binasa. Kita lihat Wahyu pasal 20 ayat 15. Dua, tiga. Dan tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Pertanyaan, kapan namamu tertulis dalam kitab kehidupan? Waktu saudara terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu saudara masuk dalam kolam baptisan sebagai tanda pertobatanmu itu. Namamu tertulis dalam buku kehidupan. Tetapi dalam perjalanan imanmu, kalau engkau tidak taat, hukuman Tuhan yang ada, nama itu dengan sendirinya terhapus. Amin. Katakan kanan kirimu, harus taat sampai mati, supaya namaku tidak terhapus. Ini, Pak. Keselamatan bisa hilang? Bisa, kata siapa enggak? Kalau keselamatan enggak bisa hilang, ngapain ke gereja? Yang penting aku dibaptis kebaktian 1 bulan sekali perjamuan kudus, nyaman, enggak apa-apa. Apa gunanya? Halo? Katakan kanan kiri, minggu depan harus hadir. Jangan bolong-bolong. Tuh, sadis banget pendeta. Emang surga itu gampang? Makanya saya bingung, orang tidak pernah ke gereja setahun sekali, waktu mati ditulis, berbagailah engkau bersama orang-orang kudus. Orang kudus yang di mana? Lebih parahnya di dalam peti dikasih Alkitab lagi. Ngapain kasih? Supaya dia baca di alam sana. Ke gereja aja enggak tahu. Enggak pernah. Bagaimana bisa baca Alkitab? Sekali buka Alkitab, antara perjanjian lama perjanjian baru kosong, nggak ada. Nggak masuk akal. Karena apa? Mengenal kebenaran dengan caranya. Mengenal surga dengan caranya, bukan pakai cara Tuhan. Ini Bapak Ibu, nggak gampang gue kasih tahu. Barang siapa namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan, ia dilempar ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Kebinasaan kekal, Pak. Itu betapa penting kita tetap setia dengan Tuhan. Sekarang pertanyaan, apa yang harus kubuat sebenarnya? 1 Timotius 4 ayat 6 dan 9. Kita harus bertumbuh dalam Kristus. Katakan bertumbuh dalam Kristus.
1 Timotius 4 ayat 6 sampai 9. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal pokok iman kita, dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah takayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Pak, masalah rohani perlu dilatih. Masalah iman perlu dilatih, Pak. Kalau engkau tidak dilatih imanmu, engkau tidak bisa kuat. Masalah rohani itu perlu dilatih, perlu didisiplin. Kalau enggak, kita enggak bisa kuat. Orang berkata, aku sudah percaya Yesus, kuatlah saya. Kata siapa? Enggak bisa, Pak, kayak gitu. Ayat selanjutnya baca. 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Pak, latihan badani terbatas gunanya. Orang main gym, wah kekar, kuat Pak. Baru seminggu ngangkat main gym Pak, udah bergaya jalannya, udah lain. Baru seminggu, udah pamer otot. Ada orang berkata, kalau jantungmu ingin sehat, olahraga. Tapi ada pemain bola internasional mati di lapangan bola, lagi main bola. Kalau jantungmu sehat, harus olahraga kuat-kuat. Gizi harus baik, makan harus baik. Pak, pebulu tangkis dari Tiongkok mati waktu di Jogja. Lagi main mati. Kurang sehat apa bulu tangkis? Badannya atlet, badannya kurus. Kalau bulu tangkis badannya gemuk kayak saya, mati wajar dia. Ini kurus Pak. Punya ahli gizi, punya segala macam-macamnya ada, tapi mati. Makanya latihan jasmani terbatas gunanya. Buat apa badanmu kuat, badanmu segar, tapi pikiranmu stres. Engkau stres, bengong. Ngapa begitu? Nggak tahu. Kenapa ketawa sendiri? Iseng. Iseng jadi orang gila dia. Nih Pak, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Katakan, ibadah berguna dalam segala hal. Waktu kita lagi sedih, kita lagi menyanyi di gereja, menyembah Tuhan, tiba-tiba tenang hatimu. Berguna kan? Waktu engkau pulang lagi pegel-pegel, capek-capek, Tuhan ingatkan khotbah tadi, engkau tenang hatimu. Makanya hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira dari mana? Kalau engkau ada firman. Ada firman yang pertama, yang kedua ada lui. Ada duit. Lihat kanan kirimu, butuh duit enggak? Belagak lu enggak butuh duit. Orang, aku enggak butuh uang dalam hidup ini. Yang aku butuhkan hanya Tuhan. Rek. Itu orang paling sombong rohaninya, Pak. Engkau parkir perlu duit tuh. Semua perlu uang. Coba Bapak Ibu ke Indomaret, tiba-tiba ambil minuman dingin, habis itu langsung keluar. Diteriakin pasti, maling. Ngapa kamu kok ngambil? Tuhan yang bayar. Itu kurang ajar itu. Tuhan yang bayar. Kadang-kadang orang bodoh kayak gitu. Latihan jasmani terbatas. Tetapi kita juga perlu olahraga Pak. Perlu. Tapi itu terbatas Pak. Sebatas tubuhmu aja. Tapi latihan beribadah dalam segala hal ada. Engkau dapat ketenangan. Engkau dapat kedamaian. Engkau dapat keringanan waktu engkau punya masalah. Engkau damai sekali rasanya. Siapa yang pulang ibadah nggak ada damai? Angkat tangan, ada nggak? Minggu lalu. Pulang ibadah mulutnya monyong terus. Wah, orang ini perlu dilepaskan. Bapak Ibu, saya tanya jujur,
Waktu saudara pulang ke gereja, damai enggak? Jujur nih, damai enggak? Kalau engkau tidak terima kedamaian, hatimu yang enggak benar. Makanya ada orang gereja itu munafik, Pak. Monyong, ada tuh orang ibadah sini. Monyong, dengar khotbah tuh gini terus. Saya tahu orang itu enggak benar hatinya. Orang nyanyi, berdiri, dia cuma duduk terus. Wah, nggak bener hatinya orang itu. Saya katakan, saya selalu ngomong, percuma ke gereja. Kalau engkau tidak terima kedamaian, tidak terima berkat kedamaian dalam hatimu, percuma lu ke gereja. Coba waktu ini lampu mati ke rumah, udahlah tidur aja cukup dah. Hujan-hujan bikin mie cukup lah. Ngapain ke gereja ngabisin waktu? Main ke gereja itu perlu dengan iman, Pak. Hatimu harus siap. Latihan ibadah itu berguna dalam segala hal. Engkau mengalami kegunaannya kalau hatimu siap. Kalau nggak siap, nggak ada gunanya. Nggak ada untungnya, Pak. Pasti nggak ada untungnya. Perhatikan, baik karena mengandung janji. Ibadah itu mengandung janji. Perhatikan, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Perkataan itu benar dan patut diterima sepenuhnya. Ini Pak, bertumbuh dalam iman, latihan ibadah. Hari Selasa datang ke gereja, berdoa. Itu kita latih terus. Hari Rabu kaum pria latihan bersama-sama, komsel di gereja. Kaum wanita hari Jumat, komsel di gereja. Ini yang penting, Pak. Remaja hari Kamis, pemuda hari Jumat malam. Latihan terus. Karena kita semakin dilatih, semakin kita paham tentang Tuhan. Kalau nggak bisa. Yang kedua, Pak, apa yang harus kubuat supaya tidak murtad? Setia dan taat. Ibrani 10 ayat 25, mari kita baca. Ibrani 10 ayat 25. Kita baca, 2-3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Amin. Jangan malas. Harus ibadah. Aku tidak nyaman ke gereja. Tapi nanti kalau di persekutuan aku disuruh berdoa. Aku tidak pede berdoa. Disitulah saudara belajar. Saya tanya, berdoa atau mau didoakan? Didoakan atau mau berdoa? Kalau mau didoakan pasti, oh, aku sudah lihat pintu gerbang surga, puji Tuhan. Tuh, jangan jauhkan dari dirimu dari pertemuan ibadah. Ibu-ibu yang belum ikut ibu-ibu hari Jumat jam 2 siang, ikutlah ibu-ibu. Bapak-bapak yang belum ikut bapak-bapak, ikutlah hari Rabu jam 7 di gereja. Itu Pak. Perhatikan. Seperti dibacakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saling nasihatin Pak. Ingetin bapak-bapak yang gak ke gereja. Ayo kita datang. Ayo kita ikut. Nanti hari Rabu ikut ya, bro. Ikut hari Rabu. Pak Pendi, jemput dia. Awas gak jemput, marah aku nanti. Tuh. Ke gereja. Makasih ya sudah hadir ke sini. Sudah 3 kali ya dia. Tuhan berkati luar biasa. Tenang hatimu. Amin. Ada Raja Damai sama Yesus. Itu Pak. Ayo saling menasihatin. Pak, nanti bulan depan atau apa, kita kebaktian di Batang Tarang ya.
Jangan lupa buat soto. Sotonya enak. Saya tidak meminta, cuma menyarankan. Tuh, wah, sudah seru. Karena di sana juga ada orang-orang yang perlu kita layani. Saling menguatkan. Nanti kita atur waktunya hari kapan. Bapak nggak terlalu sibuk gitu. Bisa diatur. Terus ayat 35, mari kita baca. 2-3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantikannya. Amin. Tuhan sedang siapkan mahkota. Tiba-tiba saudara berjalan situ, balik lagi nggak mau lihat Yesus. Aduh Pak, rugi hidup kita Pak. Ada mahkota yang Tuhan siapkan. Terus ayat 36, apakah itu? 2-3. Sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan, supaya apa? Sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Terus. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh, dan apabila yang mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Pak, lihat, orangku yang benar hidup oleh iman. Jadi orang yang murtad itu hidupnya tidak benar dengan Tuhan. Pegang baik-baik. Kata benar ada dua. Kita dibenarkan darah Yesus. Yang kedua, perbuatan kita dibenarkan oleh darah Yesus. Kesetiaan kita. Ini Pak. Apabila mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang yang percaya kepada Dia dan yang memperoleh hidup. Katakan kanan kirimu, kamu bukan orang yang mengundurkan diri. Kamu bukan calon murtad. Tuh. Amin. Katakan sekali Yesus tetap Yesus. Yes. Ulangi. Ini bukan slogan politik. Slogan iman. Katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Yes. Lihat kanan kirimu baik-baik. Pastikan dia tidak lari dia itu. Di gereja semangat di luar. Sama saja. Awas gitu. Binasa. Hari ini kita belajar. Supaya kita kuat. Tidak murtad. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini. Kami bersyukur di hadirat-Mu, kasih-Mu menyertai kami. Aku serahkan domba-domba dalam tangan-Mu. Kesetiaan mereka, ketaatan mereka sampai detik terakhir Tuhan datang menjemput nyawa mereka. Tuhan membawa pulang ke surga, didapati dalam keadaan setia, didapati dalam keadaan kudus dan suci. Sehingga Tuhan, apapun yang terjadi kami perlu ketekunan, sehingga kami mendapat upah dari segala sesuatunya Tuhan. Berkati mereka, hamba doa, kuatkan iman mereka, teguhkan iman mereka. Karena Tuhan akan memberkati mereka berkelimpahan. Terima kasih. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan berikan persembahan. Segala perkara dapat ku tangguh. Segala perkara dapat ku tangguh. Dia yang memberi kekuatan. Mari kita bangkit berdiri. Penolong setia.
segala perkara dapat ku tanggung yang memberi kekuatan dan sahabat percaya setia. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini ya Bapa. Semua karena anugerah Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang disampaikan Tuhan, boleh kembali mengingatkan kami ya Tuhan. Kami boleh semakin dikuatkan ya Bapa. Iman percaya kami ya Bapa. Kami tidak mau Tuhan hidup murtad, tapi kami Tuhan mau menjadi pengikut-Mu yang setia, menjadi hamba-Mu yang setia dan taat Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang Tuhan, kami boleh Engkau dapati dalam keadaan yang setia ya Bapa. Bapa, kami juga bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu ya Bapa yang menyampaikan firman. Bila kiranya Tuhan Engkau berkati ya Bapa, Engkau pakai Tuhan dengan luar biasa ya Tuhan. Engkau berkati keluarganya juga ya Tuhan, berkati anak-anaknya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau jadikan berhasil ya Bapa. Engkau pakai hidup mereka Tuhan untuk melayani Engkau ya Tuhan, menjadi Allah-Mu ya Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur Tuhan untuk kesehatan, untuk berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan rumah tangga kami, sehingga pada saat ini ya Bapa, kami boleh kembali memberikan persembahan, baik itu persembahan syukur, persembahan perpuluhan dan persembahan lainnya. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap usaha apapun yang kami kerjakan, Engkau jadikan berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau sertai kami selalu Tuhan. Engkau berikan kepada kami Tuhan hati yang mau selalu menjadi hamba-Mu yang setia dan taat ya Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan perjamuan kudus. Bapak Ibu yang ikut perjamuan kudus masih tetap berdiri. Yang belum dibaptis secara Kristen, nanti ada waktu tersendiri kita akan bersama-sama mengikuti prosesi ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih pada hari ini. Aku mengucap syukur di hadirat-Mu. Ini kehormatan yang sangat besar. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ketika kami terima perjamuan kudus, lambang dari tubuh-Mu, roti dan anggur, lambang dari darah-Mu yang tercurah. Ketika kami makan secara roh, darah Yesus itu mengalir dalam tubuh kami. Kami makan roti secara roh, daging itu menyatu dalam hidup kami, dan kami milik Tuhan sepenuhnya. Aku percaya setiap tangan yang mengambil, Tuhan berkati. Ketika mereka sakit, Tuhan sembuhkan, secara mujizat-Mu terjadi. Mereka lemah, Tuhan kuatkan. Tidak ada jalan, Engkaulah jalan. Tuhan buka jalan. Berbagai macam jalan Tuhan akan buka dalam hidup mereka. Kami serahkan dalam tangan, urapi semua yang akan membawa bagi perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih, kami akan terima perjamuan kudus dengan iman. Dan kami terima mujizat-Mu yang luar biasa. Dalam nama Yesus Tuhan. Kita nyanyikan segala perkara, haleluya. Segala perkara bagikan kekuatan dan Yesus penolong dan sahabat percaya. Saudara baca firman dan berdoa. Segala perkara tanggung, memberi kekuatan dan sahabat
segala perkara ku tahu. Kekuatan Tuhan Yesus penolong, percaya Tuhan setia. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti di atas kepala kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami makan Tuhan. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Setelah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu pada yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Dalam nama Tuhan Yesus kami minum dengan iman. Saudara berdoa mengucap syukur dengan Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh darah Yesus, yang lemah dikuatkan, yang ragu-ragu diteguhkan, yang imannya goyah dikuatkan kembali, yang tidak ada jalan keluar diberikan jalan keluar, yang kekurangan berkat diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami terima mujizat, kami terima berkat, kami terima Tuhan pemulihan, kami terima janji-janji-Mu, kami terima kelimpahan daripada-Mu, kami terima kelepasan, kami terima jalan keluar. Hamba berdoa, pulihkan umat-Mu, pakai umat-Mu, lengkapi umat-Mu, semakin kuat menjelang kedatangan-Mu Tuhan, supaya mereka terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa di surga, dalam tangan-Mu aku serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus yang perkasa, kami sudah berdoa dan terima berkat perjamuan kudus ini. Haleluya, amin. Saudara kumpulkan dan khusus memberi untuk persembahan perjamuan kudus. Percaya, aku percaya, percaya, ku percaya firman-Mu, lampaui pikiran, percaya padamu, percaya, ku percaya. Percaya
padamu percaya, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi. Segala pikiran percaya, padamu percaya, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Percaya padamu. Ke dalam tangan-Mu yang hidup kuserahkan seluruh domba-domba-Mu. Berkati mereka, lindungi mereka, cukupkan kebutuhan mereka. Maka Bapak Ibu sekarang saudara sekalian, pulanglah, terimalah berkat, kasih karunia Bapa, kemurahan Tuhan Yesus, dan dalam pertuan Roh Kudus turun berkat atasmu mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang menyebut kita di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup dan berkuasa, kita terima berkat dengan iman. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, kita satu duduk sebentar di hadirat Tuhan. Satu duduk selesai, Tuhan memberkati. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu dan yang sudah melayani pada hari ini. Mungkin ada orang yang baru datang bergabung dalam ibadah keempat ini. Ada yang baru, boleh angkat tangan kalau ada. Nggak ada, orang lama semua. Jangan lupa hari Selasa kita ada doa untuk persiapan KKR kita. Ya, terus berdoa dengan sungguh hati. Baik, lihat kanan kiri, jabat tangan sambil tersenyum. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.